Di awang-awang uwung-uwung yang otak manusia tidak bisa menembus, tapi hati kita bisa merasakan. Ketika orang itu berangkat haji, ya, beliau itu justru malah lebih senangnya itu mati di sana. Itu kenapa Pak itu? Gimana tanggapan Pak Darno? Itu cuman apa ya? Cuman bahasa bagi orang-orang yang masih hidup kok. Sekarang gini aja, belajarlah kapitayan, belajarlah agama. Sampai mentok spirit sampai ke situ. Di saat di sana melakukan ibadah itu dan tiba-tiba di sana lemah dan napas kita sesak. Pertama kali yang diminta tolong siapa? Apa langsung Tuhan cabutlah nyawa saya karena saya sudah siap? Apakah dokter? Kalau mendatangkan dokter artinya dia tetap milih hidup daripada mati walaupun di sana. Itu bahasa orang-orang yang pulang masih sehat. Bagi orang-orang yang sudah mati di sana tersiksa. Saenak-enake wong mati Mas In. Niku enak nek omahe dhewe digepung keluargane dhewe. Tapi bagi mereka itu suatu kebanggaan ya Pak, bisa mati di sana itu. Nah yang bangga itu yang hidup, yang bisa pulang ke sini. Wes toh, jujur wae. Jujur saja. Di sana sudah dirawat, di sana sudah banyak orang yang mengelilingi orang-orang yang seiman. Karena orang yang mau mati, hatinya itu masih waras, perasaannya masih utuh. Saya juga pengen tahu orang-orang, kecuali orang-orang yang sudah mungkin buta dan putus asa sampai lehernya digantung, ditali. Kecuali orang-orang itu. Orang yang dari awal sudah mengatakan bahwa Tuhan bersama kita, kita selalu dilindungi. Dikala mendekati vonis mau dijatuhi hukuman mati, masih minta di SP3-kan dan lain sebagainya, itu masih ada pembelaan supaya kematian itu bisa digagalkan. Kok enggak langsung? Saya sudah ikhlas dan saya yakin bahwa saya itu mau ke sana. Sudah, kalau mau dibunuh karena saya memilih mati daripada hidup. Kok enggak begitu toh? Jangan membicarakan tentang mati, karena kita sudah membicarakan tentang mati. Kita tuh putus perjalanan hidup hari ini. Walaupun kita nanti hidup kembali, tapi kehidupan yang sekarang itu lupa dengan kehidupan yang akan datang. Itu loh masalahnya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman Pak, bahwa menurut pemahaman Jawa dan Pak Darno kan sering mengatakan bahwa sebetulnya alam akhirat itu kan tidak ada, gitu. Kalau menurut pemahaman Jawa Pak Darno ada, kenapa nggak ada? Ketika roh keluar dari jasad, gitu. Itu tempat roh itu ada di mana Pak? Nah ini pertanyaan dari tempatnya di awang-awang uwung-uwung yang otak manusia tidak bisa menembus, tapi hati kita bisa merasakan. Otak manusia tidak menembus awang-awang uwung-uwung itu. Karena orang yang tanya seperti itu dikala dijelaskan dia tidak menolak juga, dia juga menolak. Nah justru makanya saya ngomong waktu itu roh kemana? Ke awang-awang uwung-uwung. Kita tidak bisa menembus ke sana, tapi hati kita bisa menembus ke sana. Pertanyaannya gini, di saat di dalam kandung ibu kita itu hidup. Terus yang saya tanyakan, waktu hidup di dalam rahim ibu, apa yang pernah kamu ingat? Karena di situ walaupun ada jasad, tapi dia masih di dalam alam roh, karena jasad belum mempunyai kekuatan apapun. Coba 9 bulan 10 hari. Kalau makan dia makan apa waktu itu? Kalau menghirup udara dari mana? Pernahkah ingat? Ya itulah alam roh. Lah roh itu rasa. Makanya orang Jawa kalau mau medar semua keseluruhan bisa.
Tapi itu pun cuman hanya seperti gambaran, tapi bisa dirasakan. Makanya masuklah ke alam rasa supaya kamu tahu nanti rohmu itu kemana. Gitu. Caranya Pak untuk bisa masuk ke alam rasa itu seperti apa? Kan metodenya banyak. Nggih. Kan ada cara kita itu bersemedi, ada cara kita itu bermanekung. Di saat otak dan hati kita sudah menemukan kebahagiaan dan kita sudah menemukan tentang sebenarnya Tuhan, kita itu sudah nggak ada apa-apa dan sudah tidak ada siapa-siapa. Yaitulah alam roh. Roh itu semacam daya cuman itu loh, Mas. Oh, iya. Jadi di mana ada baterai, maka daya dimasukkan, dia akan mengeluarkan setrum. Di saat setrum itu sudah hilang, pertanyaannya, yang tinggal itu baterainya apa setrumnya? Saya tanyakan lagi sekarang yang paling mudah. Kita ngomong listrik dengan tegangannya yang sekian dan sekian. Itu kan sudah diolah oleh manusia. Yang saya tanyakan setrumnya itu loh. Di saat listrik ini mati dari pusat, kemana arah setrum itu? Mungkin yang kita bicarakan tentang dinamonya mati. Tapi di saat dinamo ini hidup, yang dinamakan setrum itu apa? Rasa apa setrumnya? Kan rasa toh? Di saat kita setrum, yang nyetrum itu apa coba? Mau antara kabel ada setrumnya dan tidak itu sama. Tapi di saat ada setrumnya, kalau kita bisa ke setrum, bisa kejet-kejet, apa yang membuat kejet-kejet? Berarti berkesinambungan karena adanya benda basah yang di situ bisa dialiri, dan di benda basah itu ada rasa. Maka kita kejet-kejet adalah yang kesetrum rasa kita. Itu jawabannya ya. Lah kurang puas, ya silakan datang nanti itu pun belum menentukan roh yang sebenarnya, tapi kita berkeyakinan bahwa roh itu seperti itu. Monggo lah. Nah, ini lagi Pak. Terkait amal jariah ini sudah menjadi rahasia umum Pak Gano. Kan banyak sekarang itu kan orang amal jariah mengatasnamakan orang yang sudah mati, ya kan? Nah, seberapa besar efek amal jariah seorang bagi orang yang sudah mati, Pak? Nah, itu jawabannya aku bingung, makanya aku ora tau mati. Terus aku nerangno piye. Niki lak prasangka kita yang hidup niki, Pak. Sebenarnya. Bagi orang yang mati, tanyakan orang yang sudah mati, nyampe sana enggak? Gitu loh. Makanya urip iki ngukir uripe dhewe-dhewe. Mana mumpung urip iki ngamal, supaya kok nek mati iki ora kelangan amal. Misalnya ini harus diluruskan Pak, terkait dengan kan banyak orang-orang yang sekarang. Diluruskan, mengke kalau diarani sesat malih. Jadi nggak enak. Ya cuman ya sebenarnya apa toh, kapitayan, bertuhan, beragama. Itu kan sebenarnya cuman prasangka kita saja toh. Tapi perilaku tidak bisa bohong loh. Makanya kalau orang sudah berkapitayan, orang sudah beragama, orang yang sudah bisa katakan menemukan Tuhan dan lain sebagainya, bisa dilihat dari perilaku. Kalau hanya ucapan itu cuman angan-angan. Lah perilakunya mencerminkan orang beragama, orang bertuhan, berkapitayan atau enggak. Gitu loh. Karena orang yang bertuhan, berkapitayan itu orang yang sudah nyampe ke rasa. Sebenarnya mudah kok orang itu melihat orang itu bagaimana. Dilihat dari perjalanannya, dari rasanya. Makanya orang yang disinggung gampang marah. Dia ngotot sudah bertuhan, ternyata nol dari Tuhan. Gitu loh. Orang yang sudah membaca kitab ini dan itu sudah diadopsi dalam hatinya,
Tapi begitu ada orang yang mempunyai pemahaman lain, dia gampang menyalahkan. Berarti dia jauh dari Tuhan dan jauh dari rasa. Itu tandanya. Ini menurut survei, Pak. Ya. Orang yang tidak terkait dengan agama Ya. adalah orang yang cerdas dan sadar. Makan nggak Pak Gani? Gimana? Orang yang tidak terikat dengan agama Ya. adalah orang yang cerdas dan sadar. Makan nggak? Tergantung rasanya. Maksudnya seperti apa, Pak? Ya begini, walaupun nggak bertuhan yang pada umumnya, tapi merasa Tuhan itu sudah kasaliro atau sudah menjadi satu pada dirinya. Dia adalah aplikasi dari Tuhan. Dari rasanya dia lakukan, dia laksanakan, dia kerjakan. Maka dia akan cerdas dengan sendiri. Tidak berdasarkan undang-undang yang ditulis, yang ditetapkan. Karena undang-undang yang ditulis yang ditetapkan itu undang-undang kaku. Tapi kalau undang-undang rasa, nggak mungkin. Contohnya gini, undang-undang yang ditetapkan oleh agama mengatakan bahwa ada salah satu binatang yang dilarang. Jangankan untuk kita tolong, kita bersentuhan saja dilarang, nggak boleh. Itu kalau ketentuan dari kitab yang sudah dipatenkan. Tapi kalau memakai kitab rasa, karena kita kasihan ini sama-sama makhluk hidup, maka terketuk hatinya untuk memberi makan, menolong supaya dia hidup. Walaupun kalau dia hidup, dia akan menggigit kalau anjing. Kalau ular akan nyembur. Tapi karena kita punya rasa, akhirnya bagaimana supaya hewan ini bisa melangsungkan hidupnya. Berarti kan ketukan rasa. Berarti dia orang cerdas. Tanpa diajari oleh agama. Makanya kitab yang ditulis itu sebenarnya hanya pedoman di mana kita butuh. Tapi kalau rasa di mana saja kita harus pegang, harus pakai kitab rasa itu. Maka yang dibicarakan Gus Dur, kitab yang sebenarnya tanpa tinulis tapi iso diwaca, itu yang dimaksud Gus Dur adalah kitab rasa yang ada di dalam diri kita. Kalau sudah nyampe situ, dianggap orang nggak bertuhan, dianggap orang ateis, dianggap orang apa, silahkan orang lain melihat. Tapi kan kita bertuhan. Makanya kita supaya ayo waras, maksudnya ayo kita pakai rasa. Jadi tidak terdogma oleh kitab yang tertulis. Supaya kita nggak kaku. Campur motor sembah. Rayu. Rayu. Diganggu.